Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri, dan tentunya pembahasan kali ini terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Nah, kalau kita bicara tadi soal kekerasan, mungkin ini menjadi satu hal yang sering kali ini menjadi pembahasan kita bersama, dan memang ini menjadi tugas kita bersama juga untuk bisa menangani hal-hal seperti ini. Nah, tadi sempat dikatakan juga bahwa banyak justru sekolah ini akhirnya malu dan sehingga menutupi kasus yang terjadi di sekolahnya. Nah, kalau dari dinas sendiri seperti apa Pak melihat mungkin kasus-kasus yang seperti ini, bahkan dari sekolah enggan untuk menyampaikan ke publik dan lain sebagainya, justru harus menutupi dan lain sebagainya, seperti apa? Ya. Kalau kita dari dinas, kalau kasus itu masih seputaran sekolah, memang penanganannya kan di sekolah. Misalnya perkelahian antar pelajar kan, apa istilahnya relasi sesama sejawat kan, teman sejawat bisa diselesaikan di sekolah. Kalau sudah antar sekolah atau orang luar yang terlibat, dan apalagi karena hukum yang pidana, memang harus satgas Pak. Itu satgas yang menangani. Cuma kalau di sekolah ya kita minta nanti sekolah menyelesaikan permasalahannya, didampingi oleh pengawas sekolah dan tim-tim yang sudah dibentuk itu. Nah, nanti jangan lupa pakai dokumen. Nah, tetap harus ada dokumen foto, video, berita acara. Kalau memang harus ada perdamaian-perdamaian, ya harus diselesaikan dengan perdamaian yang memang benar-benar clear gitu kan. Nah, berbuat apa, terus bagaimana menangani korbannya, harus sama-sama lah gitu kan. Oke. Ya, kita lakukan Pak seperti itu. Dilakukan juga, ya, ada satgas gitu ya, langsung menangani gitu ya. Ya, bukan satgas, tetap di sekolah, tim TPPK-nya, tim di sekolah, tapi kita dampingi melalui pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah yang kita utus, nah, yang support di lapangan. Jadi ada pengawas yang gitu langsung support ada di lapangan. Ya, tapi kita melihat sekarang kan mungkin karena era digital gitu ya, jadi banyak tadi kita melihat beberapa korban ini yang takut mungkin untuk melapor dan sebagainya, atau mungkin takut mungkin sudah dilaporkan tidak ditangani, mungkin dengan serius, akhirnya memviralkan. Nah, ini kadang yang akhirnya menjadi booming, yang tadi mungkin sekolah menutupi, akhirnya juga menyebar kemana-mana informasi yang terjadi. Ini seperti apa nih Bu Susi kalau melihat untuk kasus-kasus yang viral saat ini? Ya kan sekarang itu ada kayak jargon atau apa gitu ya, kalau nggak viral no viral no justice. Gitu kan. Padahal tidak semua kasus itu kan diviralkan orang gitu kan. Kadang orang tuh kan ngelihat atau melihat satu kasus kapan diviralkan dan lain-lain tuh biasanya ngelihat siapa korban, siapa pelaku gitu kan. Padahal tuh banyak orang yang mencari keadilan itu sangat susah, tapi kasusnya sangat berat tapi nggak bisa diviralkan. Kalau misalnya semua orang berpikir harus viral, harus diselesaikan, kasihan yang tadi, yang kasus-kasus yang tidak viral gitu. Padahal semua kasus kan harusnya diselesaikan. Jadi viral tidak viral harusnya diselesaikan. Karena di kepolisian itu sendiri kan juga punya SOP kan. Misalnya dari pelaporan itu berapa jam dia harus selesaikan. Sama kayak di Permendikbud itu kan misalnya pelaporan itu minimal 1 kali 24 jam harus direspon. Nah, artinya kan kalau misalnya harus nunggu viral dulu, ya kasihan korbannya kan. Itu yang mungkin harus kita pikirkan bahwa tidak diviralkan pun semua kasus yang masuk harus diselesaikan. Mungkin saya bisa nambahin yang tadi terkait dengan cara pelaporan. Sebenarnya di Permendikbud juga diatur kan. Jadi misalnya kanal-kanal apa yang bisa dibuat oleh tim PPK. Misalnya dia bikin hotline atau dia bikin kotak pengaduan atau dia ada nomor handphone, hotline itu ya, terus apa lagi banyak ya Pak, ada email gitu, bisa itu kanal-kanal itu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh tim PPK. Jadi bentuk gitu ya untuk bisa melakukan pelaporan dan sebagainya. Tapi memang saya waktu itu kalau selalu ngingetin ke sekolah kalau mau buat hotline ya harus nomor khusus, jangan pakai nomor salah satu guru tim. Atau tim Itu bisa kasihan gitu loh, kan pasti akan terbebani dengan
pengaduan-pengaduan. Harapannya sih memang tidak ada pengaduan, tapi kalau misalnya pengaduan itu banyak, kan kasihan timnya. Jadi kalau mau hotline, ya buatlah nomor yang khusus memang untuk hotline. Oke, nah sejauh ini kalau melihat di Bengkulu sendiri untuk kasus kekerasan yang terjadi, mungkin kendala yang sering terjadi ini seperti apa gitu Bu? Kendala penanganan atau Kendala-kendala penanganan gitu ya untuk menyelesaikan kasus yang ada di Bengkulu sendiri. sebenarnya tergantung kasus juga. Kalau misalnya kasus-kasus anak, sebenarnya responnya udah cukup baik ya. Cuma kalau ada beberapa kasus yang ditangani Pupa yang buron. Oke. Pelakunya buron. Oh, buron. Padahal ini anak kelas 1 SD waktu itu diperkosa oleh kakek-kakek. Sampai sekarang tuh kakek-kakeknya buron. Sampai sekarang. Iya. Waktu itu sudah kami koordinasikan terus sama ke UPPA-nya sampai kanit UPPA-nya pindah itu juga belum ditangkap. Selesai ya. Jadi memang banyak kasus-kasus yang markir gitu ya karena pelakunya buron. Kalau buron kan kita nggak bisa selesaikan. Mau kalau BAP itu kan prosesnya untuk misalnya pemanggilan, pembuktian segala macam. Nah ini pelakunya aja buron. Itu ada 2 kasus yang buron. Oke. Kalau dari Pupa sendiri sebetulnya program-programnya ini terkait dengan perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Program-program yang saat ini dijalankan program apa saja nih? Ya, kalau di Pupa kan sebenarnya kita kalau untuk penanganan itu ada divisi layanan dan bantuan hukum. Ya, itu kami kerjasamanya dengan Kementerian Hukum dan HAM lewat program OBH, Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan layanan bantuan hukum bagi orang miskin. Nah, cuma kan itu tadi dia harus miskin. Iya, kategori miskin itu harus ada surat keterangan tidak mampu. Padahal kasus kekerasan itu bisa lintas kelas, artinya bisa terjadi pada orang kaya, bisa terjadi pada orang miskin. Nah, kalau di luar negeri itu kalau orang jadi korban kekerasan itu sebenarnya dia dikategorikan dimiskinkan. Dimiskinkan oleh peristiwa tersebut. Maka dia harus dapat bantuan. Wajib ya. Wajib. Tapi kalau kita kan tidak. Jadi harus ada surat keterangan tidak mampu. Kayak gitu. Dan yang dilakukan ya tadi kami banyak mengadvokasi sebenarnya kebijakan-kebijakan. Ya, betul. Jadi terkait dengan pelayanan ya, bagaimana misalnya kami mendorong adanya pergub atau perda terkait dengan pencegahan penanganan dan lain-lain. Itu yang kita lakukan selain melakukan edukasi, pendidikan dengan saya ya kerjasama lah dengan kawan-kawan TVRI. Artinya memang edukasi ini selalu diberikan gitu ya di lingkungan pendidikan itu sendiri. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini tetap di Prendo.